ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى منوال سيد الحبيب عمر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير wal-ifadah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat begitu besar, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat sehatul afiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama meraih warisan di antara warisan-warisan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berupa ilmu agama atau ilmu syariat. Dan kita menghidupkan waktu dari maghrib menjelang isya, di mana dikatakan oleh para ulama kita, ma bainal maghrib wal isya kanzun min kunuzil jannah. Waktu antara maghrib dengan isya adalah harta karunia surga. Mudah-mudahan udah kita hadir di majelis ilmu, kita menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Mudah-mudahan kita yang hadir, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, semua dijadikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kedepannya kita diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanat, sehingga negara menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal alamin. Yaqul al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila an qala wa amma sunanul wudu'i fakathiratun minha at-tasmiyatu was-siwaku wa ghaslul yadaini qabla idkhalihima al-ina wal madmadatu wal istinsyaqu. Pada pembahasan terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan furudul wudu, tentang tata cara wudu dan apa saja yang wajib dilakukan ketika kita berwudu. Nah, di sini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita mengambil wudu. Kita sudah sampaikan berkali-kali, jikalau ingin sholat kita sempurna, wudunya disempurnakan. Makanya dikatakan dalam sebuah kabar, al-wudu miftahus sholat. Wudu kunci daripada kesempurnaan sholat. Kalau wudunya benar, wudunya sempurna, insya Allah salatnya pun akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika wudunya tidak beres, wudunya penuh dengan kekurangan, bagaimana dengan salatnya? Seperti wudu kalau dia nggak beres, seperti kita ini nyuruh bini beli sayuran ke pasar, tapi sayuran yang dibeli itu busuk, tapi tetap dimasak. Kira-kira hasil masakannya kayak gimana itu? Busuk.
Sama dengan sholat. Kalau sudah wudunya kagak beres, bagaimana sholatnya? Cuma kalau sudah wudunya beres, wudunya sempurna, bagaikan beli sayuran yang fresh, yang bagus, insya Allah hasilnya pun bagus. Makanya kan kita disampaikan berkali-kali bagaimana para ulama terdahulu, mereka kalau sudah mengambil wudu, mereka gemetar, bahkan ada yang pingsan di tempat wudu. Kenapa sampai mereka begitu? Ternyata mereka itu istisyar atau ta'zim dalam hati mereka, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berkata, apakah dengan wudu yang penuh dengan kekurangan ini kira-kira salat saya diterima apa kagak Allah? Sehingga mereka dari wudu pun sudah begitu khawatir akan salatnya diterima atau tidak. Itulah zuhud dan warah para alim ulama. Nah, di sini kita akan sampaikan beberapa sunnah. Ingat, sunnah emang tidak wajib. Cuman untuk mencapai kepada kecintaan dari Allah langsung kepada kita, harus kita menghidupkan perkara sunnah. Wa ma yazal al-'abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu dalam hadis qudsi. Kata Allah, seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah hingga aku cinta kepadanya, kata Allah. Jadi cinta dari Allah kepada kita syaratnya menghidupkan apa-apa yang menjadi perilaku dan perbuatan daripada manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau dapat cinta Allah aja kita harus ngikutin Nabi Muhammad. Tanpa ngikutin Nabi gak ada cinta dari Allah. Artinya Nabi ini bukan manusia biasa. Jadi kalau ada orang kurang ajar di luar sana bilang Nabi sama kita sama aja. Bedanya Nabi dapat wahyu, jadi Nabi kita nggak dapat wahyu. Bilang sama dia, Anda tidak mengerti kedudukan Nabi Muhammad. Syarat cinta Allah aja harus diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun tidak wajib, jangan ditinggal. Sebagaimana Rasul juga bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid." Itu sabda Nabi itu. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman di mana umatku jauh dari Allah, jauh daripada agama, tapi dia itu istiqamah menghidupkan sunnahku, ketika mati akan dapat pahala orang yang mati syahid. Subhanallah, kata hidupin sunnah. Contoh apa sunnah? Coba setiap kita ingin sholat kita pakai peci, itu sunnah. Itu selalu pakai sampai akhir hayat, ikutin sunnah Nabi, dapat pahala mati syahid. Itu aja yang terfokus. Sholat tahajud nggak ditinggal, setiap menjelang subuh setengah jam sebelum adzan, konsisten terus menerus begitu, dapat pahala orang mati syahid. Lah gampang amat ya. Yang penting istiqomah. Masalahnya susahnya kan istiqomah kita. Ketika lagi iman lagi masya Allah, jangan kata tahajud, disikat semua tuh. Tahajud, sholat taubat, sholat istikharah, sholat hajat, sholat witir, sampai subuh. Tuh imannya lagi bagus. Imannya kita merasa sholat subuh jam 6:30. Jangan tahajud ya, subuh aja di waktu duha. Ini masalahnya kita di sini. Makanya betapa besarnya itu istiqomah. Kita melihat orang istiqomah, orang tua ke masjid, ke mushola rajin, dia itu lebih mulia daripada orang yang memiliki 1000 keramat. Itu kalau melihat orang bisa baca pikiran kita, bisa tahu siapa kita, bisa jalan di atas air, bisa terbang depan kita, dibandingkan orang istiqamah, lebih mulia orang istiqamah. Karena nggak semua orang bisa istiqamah. Yang terbang tadi, orang piara setan juga bisa terbang. Benar. Yang tadi bisa jalan atas air, walaupun dia munafik kafir, asalkan bersekutu dengan setan, bisa jalan di atas air. Nggak semua orang itu dapat kelebihan dari pasti wali. Ada yang wali, ada wali Allah, ada wali setan. Cuman kalau istiqamah udah pasti orang soleh. Karena yang mampu istiqamah hanya yang orangnya imannya sempurna. Makanya mudah-mudahan Allah sempurnakan iman kita.
Wa amma sunanul wudu, adapun sunnah-sunnah dalam berwudu fakathiratun, banyak. Sunnah dalam wudu banyak. Sebagaimana saya pernah cerita, seorang ulama di Hadramaut yang bernama As-Sayyid Husain Al-Hasayn bin Husain bin Tahir, dua ulama besar, adik kakak. Mereka jalan dari kampung halamannya menuju ke Tarim, jalan kaki. Itu kurang lebih di atas 10 kilo yang saya masih tahu ya, jalan kaki itu. Dalam perjalanan ini saudara bilang apa? Yuk, daripada kita bengong jalan, kita hitung-hitung sunnah dalam. Mereka masih dalam menghitung sunnah dalam takbiratul ihram. Jadi sepanjang jalan mereka hanya hitung sunnah dalam takbiratul ihram sampai 500 sunnah dalam takbiratul ihram doang tuh, belum pindah yang lain. Itu saking alimnya mereka tuh, 500 sunnah terdapat dalam takbiratul ihram. Kata ulama, jika tarim masih jauh, kemungkinan lebih dari 500 sunnah dalam takbiratul ihram. Jadi dahsyatnya ibadah penuh dengan sunnah-sunnah Rasul. Maka di sini dikatakan fakathiratun, sunnah dalam wudu banyak. Cuma akan disebutkan beberapa sunnah yang mudah bagi kita untuk kita lakukan. Buat kita yang orang awam mudah kita lakuin, asalkan istiqamah kita dapat pahala orang yang mati syahid. Apa diantaranya? Yang pertama at-tasmiyatu. Apa tasmiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah, basmalah, arti sama tuh ya. Jadi kalau ada orang suka bilang, ayo kita basmalah, arti Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita tasmiyah, artinya juga Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya kalau wudu dalam kamar mandi gimana? Bismillah aja tuh. Di WC. Di wudu di luar kagak ada tempat wudu, jadi dalam WC. Nah di sini kata ulama diucap dalam hatinya aja. Kagak usah dikelaraskan suaranya, karena menyebut nama Allah maupun nama Nabi dalam kamar mandi itu makruh. Jika dengan sengaja haram, jika dengan ngeledek kafir. Hukum itu. Nyebut nama Allah, bawa nama Allah, dia sadar dalam kamar mandi itu dosa besar. Jika dia nggak sengaja makruh. Jika dia sadar haram. Jika dia ngeledek kafir. Hati-hati, nama Allah, nama Nabi nggak pantas berada di tempat yang kotor. Ini juga sebagai dalil juga, nggak pantas kita ini menyebut nama Nabi di tempat-tempat hiburan malam. Nggak pantas sama sekali. Kalau di kamar mandi nggak boleh sama sekali, karena tempat kotor, tempatnya setan. Kalau tempat hiburan malam, setan manusianya banyak, setan jinnya juga banyak. Sepantasnya bukan tempatnya kita menyebut nama yang begitu mulia, yaitu Habibina Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segala hal diajarkan oleh para ulama, mau minum, mau makan, mau tidur, semua pakai Bismillah. Karena setiap perkara yang baik dimulai dengan Bismillah, dipenuhi dengan keberkahan dan kesempurnaan. Ketika makan pakai Bismillah, berkah makanan kita. Itu nasi, itu makanan masuk ke dalam perut akan menjadi tenaga untuk kita ibadah. Itu arti berkah tuh. Ibadah, badan pun sehat walafiat. Makan tanpa Bismillah, setan ikut makan, sehingga sulit ngerasa kenyang. Kalaupun kenyang bukan jadi obat buat badan jadi penyakit. Minimal penyakit apa? Penyakit malas. Kalau udah kenyang kan biasa kalau nggak pakai Bismillah malasnya parah ya, gerak badannya parah, malas, pengen tiduran. Itu jangan-jangan nggak pakai basmalah tuh. Kalau pakai Bismillah, insya Allah menjadi tenaga supaya kita beribadah. Begitu juga mendatangi istri kita, ada doanya juga supaya setan nggak ikut naruh saham. Setan naruh saham juga, makanya anaknya gak ada. Pada nakalnya kelewatan batas tuh anak. Udah diajarin, diajak ngomong paham, disuruh sekolah ngerti, tapi nakalnya kelewatan. Jangan-jangan lupa dengan doa, sehingga setan ikut-ikutan naruh saham, nitip saham di situ. Akhirnya muncullah yang istilah anak setan. Padahal itu dari orang tuanya tuh.
Kalau anak setan berarti bapaknya setan juga. Dia nggak pantas orang tua ngomong sama anak setan. Ketika orang tua mengatakan anak setan loh, kok anak jadi rusak. Karena setiap ucapan orang tua adalah doa. Makanya saya masih ingat dulu masih kecil, ketika saya tinggal di rumah Ibu Tiri di Agromol. Ini Ibu Tiri pas kita lagi nakal, saya masih ingat tuh soalnya. Setiap marahnya doa. Saya sumpahin kamu panjang umur, susah dikasih tahu ya, nah anak. Saya sumpahin jadi soleh loh. Begitu subhanallah sumpahnya. Lah kita juga nggak takut denger ya. Lah kalau udah sumpahin, anak setan loh, udah beneran. Gedenya jadi rusak, kenapa? Orang tua ngucap yang nggak beres. Saya emosi ngucap begitu, itu kan anak kamu bukan anak setan. Kalau situ bilang itu anak setan, jangan-jangan kamu juga setan kalau begitu. Jangan pakai istilah-istilah yang tidak baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa agta." Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Kata ulama arti terputus kurang berkah. Ngarang kitab nggak pakai Bismillah, nggak berkah tuh kitab. Makan nggak pakai Bismillah, nggak berkah tuh makan. Minum nggak pakai Bismillah, nggak berkah tuh minum. Maka di antara doa dari guru-guru kita nih boleh diamalin, yaitu setiap ini bagi orang yang mungkin berkata, kok gue ngelakuin dosa besar tuh sering banget. Gimana caranya supaya saya nggak ngelakuin dosa? Emang di samping taubat ada tata caranya, yaitu cara minum air putih. Itu diajarin guru-guru. Jadi ketika minum air putih kan 3 kali dilakukan. Kalau mengikuti Nabi kan 3 kali. Napas di luar, minum, napas di luar, minum, napas di luar 3 kali. Setiap minum baca Bismillah. Minum, napas di luar, Alhamdulillah. Minum lagi, Bismillah. Napas di luar, Alhamdulillah. Minum lagi, Bismillah. Napas di luar, Alhamdulillah. Itu banyak banget orang yang ngebuktiin bahwa dia semakin benci dengan dosa. Karena yang masuk nama Allah tadi, Bismillah. Udah masuk ke dalam, Alhamdulillah. Subhanallah kata. Dari minum air putih doang. Kenapa banyak yang rusak lah? Kagak ada yang ingat Allah sama sekali. Makan udah kayak, Masya Allah, kayak kebo. Apalagi kalau acara-acara maulid ya, kebuli mandi tuh, udah kan kagak ingat Bismillah udah. Ceramah lama aja udah amin-aminin, amin, amat ya. Lapar misalnya, itu makan tanpa basmalah udah. Itu masalahnya kita di situ. Minum nggak Bismillah, makan nggak Bismillah, makanya kita semakin malas jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa tentang apa yang diajarkan sama kita punya guru-guru. Kita punya sanad keguruan dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad. Ini diabaikan zaman sekarang, bahkan agama diabaikan. Jangankan masalah doa. Makanya muncullah sekarang di Indonesia semakin banyak orang bunuh diri. Baru beberapa hari yang lalu guru sekolah, benar kan? Bunuh diri, istrinya anaknya atau dikasih racun atau apa, tinggal anaknya doang satu. Yang si laki ngayat urat nadinya, bini sama anaknya nggak tahu, jangan-jangan dikasih minum racun. Kenapa semakin meningkat di mahasiswa apalagi? Sebab utamanya nggak ada yang lain, nggak ada yang lain kecuali karena kita jauh dari agama. Orang tua sekarang nggak peduli sama agama, sama sekali. Bukan semua ya, banyak juga peduli. Cuma rata-rata. Anak yang penting kamu sekolah, jadi bener, jadi pinter, jadi itu aja udah. Anak yang bisa bahasa Inggris dari kecil, bangganya sekampung tau. Bener itu, emang butuh buat nyari sesuatu nasi nanti. Cuman ketika anaknya bisa baca Quran, kagak peduli orang tuanya. Pulang baca Quran lancar, Masya Allah depan orang tuanya. Kagak bangga biasanya. Sekolah bener loh. Quran mah buat sholat itu, buat makan, buat kamu geder, bahasa Inggris. Itu kita abaikan agama. Dan orang tua ketika anaknya semakin dewasa, masuk ke jenjang kuliah, apa yang dilakukan orang tua?
Kamu harus sukses, harus nilai bagus, harus. Lihat bapak ibu kamu udah melarat, jangan kamu melarat juga. Bantuin orang tua, dia tekan jiwanya. Agama nggak ada, sholat nggak pernah, ditekan, bunuh diri. Itu keadaannya sekarang. Ketika jauh dari agama, makanya obat satu-satunya adalah agama. Maka Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Zikir itu kan mencakup semuanya. Salat zikir, baca Quran zikir, zikrullah juga zikir, hadir majelis zikir. Dengan itu hati tenang. Sekarang masalahnya kan enggak penting agama. Agama hanya pas lagi kampanye. Oke, disamperin tuh. Kiai yang masya Allah yang lurus-lurus sudah datangin itu. Oh, kiai doanya semua habis itu udah kelar. Lah ingat kiai, wala ingat ulama. Jadi formalitas, subhanallah ya. Bahaya nih keadaannya. Bukan masalah bahaya sama kita doang, manusia dan manusia. Takutnya Allah murka. Udah cukup tuh, yang namanya gunung-gunung udah mulai pada ngangak. Hati-hati loh, jangan dianggap sepele. Itu terjadi atas kuasa Allah. Allah kalau sudah bilang kun fayakun, selesai udah. Hati-hati, jangan pernah kita mengabaikan syariat, biar kita ini benar nih. Makanya kita minta ke depannya mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang benar, mereka hormat sama ulama. Jangan cuma ulama datangin pasar, pas kampanye aja kasihan. Mereka justru dapat musibah mereka apa? Negara nggak beres-beres. Kenapa? Karena ulama disepelekan. Hanya musiman saja. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua yang disunahkan dalam berwudu yaitu as-siwak. Menggunakan siwak, ya, kayu siwak. Ya. Kalau yang beli 10.000, ada yang 9.000 malah. Satu siwak. Ini Nabi nggak pernah tinggal sampai akhir hayatnya. Ketika Nabi mau dicabut nyawanya, diminta siwaknya dibasahin, disiwak dulu. Sampai kata beliau, "Awsani Jibril bisiwak hatta khasyitu ala asnani." Kalau kama qala Nabi. Aku disuruh sama malaikat Jibril bersiwak, itu perintah dari Allah, sampai aku takut aku punya gusiap ya, terluka. Lalu disuruh siwak. Ternyata kayu siwak itu diteliti sama ilmuwan. Ini salah satu jenis kayu yang nggak bisa dideketin oleh bakteri maupun virus. Virus bakteri deketin di kayu mati, jadi nggak ada virus bakteri di kayu ini. Subhanallah. Sekaligus kalau kita sering siwak, air liur kita yang kecampur dengan siwak tadi ditelan, itu bagus buat pandangan mata, semakin terang. Subhanallah nggak tuh? Siwak. Oh saya belum punya siwak, ya udah setiap sholat kalau pakai syal gini ada. Yang penting ikutin Nabi. Dari sholat, dari lagi wudu pakai siwak sunnah. Ini kan diabaikan. Kayak zaman sekarang kan ada kelompok ngaku paling sunnah. Teriak-teriak kami paling sunnah. Kami apa ya? Kalau bahasa mereka nasir sunnah, pembela sunnah. Nah, jenggot dipiara, cakep, sunnah emang yang penting rapi. Kemudian apa? Pakai celana cingkrang, ya bagus, jangan terlalu tinggi juga cingkrangnya. Di atas mata kaki udah cukup ya. Sampai dekat dengkul mah bukan sunnah lagi tuh. Begitu naik motor dengkul kemana-mana. Udah ngikutin, nganggap diri paling sunnah, tapi nggak pernah pakai siwak, yang bingung tuh. Ana buktiin, Ana tinggal di Jelangsi lama, itu kan basis mereka situ. Sering sholat di samping-sampingan di musola atau dekat rumah di Jelangsi itu sama mereka, nggak pernah saya lihat di siwak. Tapi dia teriak-teriak saya ini paling sunnah. Sunnah di mana? Sunnah yang nggak ditinggal sama Nabi sampai meninggal siwak nggak ada di kantongnya. Itu masalahnya. Jangan ngaku paling sunnah kalau nggak ngerti. Udah kita hanya bisa ngikutin sunnah Nabi semampunya kita. Mudah-mudahan Allah terima. Jangan ngaku kita paling sunnah. Berarti semua sunnah Nabi dari sejak Nabi dapat wahyu sampai meninggal diikutin semua. Nah. Itu baru paling sunnah. Seperti Imamul Haddad yang bikin Ratibul Haddad, beliau bilang di akhir hayatnya tidak ada satu sunnah pun yang Rasul lakukan saya tinggalkan, nggak ada. Sampai akhir hayat beliau belum sempat manjangin rambut. Di akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, rambutnya dipanjangin sampai pundaknya. Ini sunnah terakhir yang saya belum lakuin, kata beliau.
Sampai kita dengar ceritanya beliau nggak makan yang namanya semangka. Nggak pernah makan semangka, kenapa? Karena beliau masih bingung. Ada gak riwayat dari Nabi megang semangka, makan semangka itu seperti apa? Seperti apa posisi makannya? Karena dia nggak tahu, dia nggak makan semangka. Saking mengikuti Nabi dalam segala hal, subhanallah. Padahal secara zahir beliau buta. Dari usia 4 tahun sudah buta. Tapi emang hati ngelihat lebih dari orang buta, dari orang apa? Ya ngelihat, hati bisa ngelihat tembus lebih jauh. Subhanallah, itulah para aulia. Maka disitulah kita jangan paling sunnah lah. Kalau kita masih banyak apa? Kekurangannya. Tapi mudah-mudahan dengan sunnah yang sedikit kita amalkan, kita berharap kita ini dapat ridha Allah dan ridha baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak, jangan ditinggal tuh. Setiap ingin wudu dibasahin dulu. Siwak kalau kering dibasahin pakai air. Kenapa? Biar nggak ngelukain gigi, gusi. Karena kalau keras itu kan ngelukain, maka selalu apa? Dibasahin oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada orang sekarang nggak mau siwak pakai sikat gigi, setiap wudu disikat giginya, mau sholat mau sikat gigi kantong. Nah, boleh gak? Iya boleh sih, dapat sunnah juga, cuman aneh. Itu sholat sikat gigi di sini. Orang ngeliatin, orang mau kamar mandi apa mau kemana nih? Nah, udah pakai kayu siwak aja, kayu siwak sekarang dijualin banyak. Apalagi kalau umroh tuh, itu kayu yang asli tuh, yang kering, itu lebih cakep lagi sebenarnya dibandingin beli yang udah dibungkus. Karena dia udah di apa tuh? Kayak dikasih apa gitu, selalu basah dia. Allah alam apaan itu. Lebih cakep yang kering ya. Nanti kalau ada orang umrah, hadiahnya minta itu aja. Lo umrah minta siwak dari sana deh, dari Mekah ya. Itu siwak yang kering itu lebih cakep. Kemudian wa ghaslul yadaini qabla idkhalihimal ina. Sunnah yang ketiga, membasuh kedua tangan sebelum dimasukin ke dalam wadah. Dulu nggak ada gayung, wadah ada, yang jadi gayung itu tangan. Kalau orang dulu gayungnya itu tangannya. Nah, sebelum dimasukkan ke wadah, sunnahnya ini kedua tangan apa? Dibersihin terlebih dahulu sebelum dimasukin. Gimana caranya? Ya bisa aja kalau tangan yang kirinya diyakin bersih, diambil pakai tangan kiri, dibersihin kedua-duanya di luar. Baru dia masukin tangannya. Itu sunnah. Cuman kalau diyakin kedua tangannya najis, dimasukin, itu mah haram. Kenapa? Satu, nggak bisa dipakai lagi itu air. Kedua, mubazir, itu air nggak bisa digunain lagi, harus dibuang. Itu jatuhnya haram. Sunnah dimasuk sebelum dimasukin dicuci di luar, itu kalau yakin kedua tangan bersih. Kalau syak kedua tangan ini bersih atau kagak, najis atau kagak, dia ragu. Najis atau kagak nih, dalam kondisi ragu, kalau dimasukin tanpa dibersihin di luar, makruh. Kalau yakin najis, haram. Makanya sunnah sebelum dimasukin, bersihin di luar. Itu kalau kedua tangannya bersih. Biar begitu masuk ke wadah, lebih yakin lagi bersihnya. Nah sekarang kan udah pakai gayung. Perlu gak begitu? Kagak. Kalaupun itu bersihin, pakai gayung aja deh, gayung angkat. Dua tangan gini dulu di luar deh, baru pakai gunain gayung buat wudu, itu nggak masalah. Dulu kan nggak ada gayung, gayungnya apa? Ya tangannya jadi gayung ya. Nah itu sunnah. Berlaku ketika kita lagi bangun tidur juga sama. Orang kalau bangun tidur kan nggak tahu tuh tangannya kemana, ngaruk mana, kemana tuh tangan, nggak paham kan? Maka dikatakan oleh Nabi kalau bangun tidur maka dianjurkan cuci kedua tanganmu sebelum dimasukkan ke wadah. Karena kamu nggak tahu tadi malam tuh tangan kemana, kata Nabi. Nah, kalau langsung main masukin ke wadah makruh, khawatir ada najis. Kalau yakin ada najis, haram masukin ke wadah. Karena airnya jadi mubazir, nggak bisa digunain, ya. Sama. Kemudian yang keempat, wal madmadatu, yang keempat sunnah ketika berwudu madmadah, yaitu berkumur-kumur. Masukkan air ke dalam mulut, wal istinsyak ke hidung. Ada beberapa cara. Ada cara ngambil sekali buat mulut, ngambil sekali lagi buat hidung. Ada begitu. Ada ngambil sekali buat mulut, ngambil lagi buat mulut, ngambil lagi buat mulut, baru 3 kali lagi buat hidung.
Ada lagi satu kali ngambil itu sekaligus buat mulut dan hidung. Jadi dihirup sedikit, separuh lagi dimasukin ke hidung, dibuang. Itu cara yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena kagak mubadir, nggak buang-buang air. Ambil umur-umur dikit, sisanya masukin ke hidung, buang di luar. Nah, masukin ke dalam, walaupun perih, itu bagus. Orang yang sering ngamalin tuh, apalagi kemarin pas COVID tuh sering ngamalin begitu tuh, itu jarang kena COVID. Karena kan COVID itu yang namanya virus masuk dari hirupan udara. Nah, kenapa disuruh pakai masker? Hirupan udara mau mulut. Makanya kita kan udah ada tuh ajaran agama. Suruh kumur-kumur, suruh masukin air ke hidung. Itu bukan sunnah doang, penjagaan dari penyakit. Subhanallah enggak? Subhanallah itu. Itu kalau rutin dilakuin, biar agak masuk ke dalam, buang. Perih, emang perih, cuman bagus. Nanti kalau udah terbiasa nggak perih kok. Nah, itu bagus buat kesehatan juga ya. Itu cara yang terbaik. Ngambil sekali, hirup sedikit, separuh lagi masukin hidung, buang keluar. Yang dikumur-kumur juga dibuang ya. Itu sunnah. Berapa kali? 3 kali. Pokoknya kalau wudu itu sempat 3 kali. Kayak tadi kita bilang cuci tangan di luar ya 3 kali kalau bisa. Nah, terus normal istinsyaq serba 3 kali. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima mashu jami'ur ra'si, dan di antara sunnah berwudu mengusap seluruh kepala. Kan kalau mazhab Syafi'i ketika wudu habis buka tangan pala cukup sedikit aja. Tuh 3 leher rambut kena basah tangan kita cukup. Karena pala cukup diusap bukan dibasuh. Jadi tangan kita basah, kita giniin di pala kita nih, kena rambut yang di pala, walaupun 3 rambut yang kena udah cukup. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki seluruh pala harus diusap. Dan ini pendapat juga sebagian ulama mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Abu Hanifah seperempat pala. Jadi kalau wudu itu seperempat pala harus basah. Itu mazhab Abu Hanifah. Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hanbal seluruhnya. Mazhab Syafi'i 3 rambut pun cukup. Yang penting yang ada di batasan tumbuhnya rambut kepala. Mau di sini, di belakang, nggak apa-apa. Yang penting 3 rambut minimal. Walaupun hanya tangan kita basah doang. Diusap begini, cukup. Nah, di sini sunnahnya kalau kita berwudu seluruhnya kepala diusap. Kenapa disunnahkan? Khurujan min khilaf. Supaya kita keluar dari khilaf ulama. Karena Imam Malik kan wajib seluruhnya. Imam Syafi'i sebagian. Ya udah supaya keluar dari khilaf kita usap aja semuanya. Dapat sunnah sekaligus keluar dari khilaf ulama. Gimana caranya? Kedua tangan basahin. Basah, dalam kondisi basah aja. Nggak harus kumpulin air begini. Basah, terus kita punya ibu jari ini taruh di mana? Di bagian samping jidat begini nih. Dan tangan-tangan kita dirapetin begini. Sampai ke belakang. Balikin lagi. Itu baru 1, basahin lagi, begitu lagi. 2, basahin lagi, 3. Itu kalau rambutnya mudah untuk dikembalikan. Cuman kalau rambut itu orang Afrika atau rambut gimbal, cukup sekali lewat, basahin sekali lewat, basahin sekali lewat lagi, basahin sekali lewat. Kalau nggak bisa balik, kalau balik dibalikin, itu sekali, 2 kali, 3 kali, itu sunnah. Supaya kita keluar juga dari khilaf para ulama madhab. Nah itu sunnahnya. Nah kalau kita pakai piji atau pakai sorban, itu kalau mau basuh, mau ngusap seluruh kepala nggak repot ada sorbannya. Ulama bilang tetap, dikatakan oleh sebagian ulama sunnah tetap. Bagaimana caranya? Sorbannya ditarik ke belakang dikit. Ini kan wajib dibasuh, sini aja nih. Basuh yang wajib, sisanya tangan kita dalam kondisi basah dikit, lewatin di atas sorban, basahin lagi sekali, lewatin di atas sorban, basahin lagi sekali, lewatin di atas sorban. Itu dapat sunnah juga. Nah, subhanallah, dapat sunnah juga tuh begitu. Oke, jangan tinggalkan. Kemudian wa mashu jami'al udhunain. Dan yang keenam sunnah wudu yaitu membasuh
kedua apa? Mashu artinya apa? Mengusap kedua telinga. Itu sunnah juga. Telinga diusap setelah apa itu? Setelah kepala. Ini sunnah. Yang wajib kan muka, tangan, pala, kaki. Itu yang wajib. Nah, ngusap ke telinga sunnah. Gimana caranya? Telunjuk dimasukin dan diputar-putar, dilakukan apa? Telinga. Begini ya, diputar kembali ke semula si ibu jari, nah, dari bawah ke atas balikan lagi belakang telinga begini ya. Tuh. Jadi si ibu jari di belakang telinga untuk diusap 3 kali juga ya. 3 kali, serba 3 kali. Itu sunnah. Bahkan ada sebagian ulama nambahin kelingking, habis segitu-gitu tuh 3 kali, kelingking dalam kondisi basah diginiin 3 kali juga, dimasukin ke dalam lubang kuping. Ada lagi yang nambahin, habis kelingking kedua tangan dalam kondisi basah giniin 3 kali juga. Itu sempurna begitu tuh. 3 kali begini, 3 kali begini, 3 kali begini. Ada yang nambahin juga walaupun di sini nggak disebut, yaitu usap leher. Ini disunahkan juga oleh sebagian ulama, usap leher. Kenapa? Karena orang yang rajin usap leher ketika wudhu, meskipun dia kaya raya, di hadapan orang miskin melihat dia orang biasa. Jadi mereka nggak sakit hati katanya. Subhanallah kata. Jadi aura dia nih di mata orang miskin, orang biasa nih, padahal orang kaya. Itu ada goal seperti itu. Itu kita punya guru Al-Habib Umar ngamalin tuh, usap leher. Diamalin sama beliau. Nah, itu boleh ditambahin ya. Cuman yang kita fokusin tadi usap kedua telinga serba 3 kali. Kemudian watayamunu, dan yang ketujuh berapa nih? Ketujuh ya. Yang ketujuh atayamun, artinya memulai setiap anggota wudu dengan yang kanan. Muka mas sekalian ya. Tangan dan kaki mulai dari yang kanan, sunnah. Kalau dibalik boleh gak? Boleh. Cuman itu melanggar sunnah. Kalau melanggar sunnah itu nggak bagus. Khilaful aula. Sebaiknya adalah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan sah. Cuman sunnahnya apa-apa mulai dari kanan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah ibn Abbas, Bismillah. Ya apa arti sambillah? Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Jadi selalu diajarkan tangan kanan dan selalu mulai dari kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Jangan ambil di depan orang. Satu nampannya mentang-mentang kalau agak banyak kerja lebih banyak di depan yang satu, itu orang harus punya otak juga. Launya kayak digeser ke tengah biar semuanya bisa ngambil. Kadang-kadang kalau ada acara kan suka daging gedenya di depan salah satu orang, yang lain di depannya kagak ada daging, itu paling diem aja deh. Yang di depannya daging, belaga bego, asik aja makan sendiri. Bagusnya gimana? Taruh ke tengah, biar semuanya bisa makan. Nah, kemudian wal muwalatu, dan yang ke-8 muwala. Apa arti muwala? Ghaslul udhu tsani qabla jafaf al-udhu al-awwal. Nah, itu muwala. Muwala itu kalau bahasa kita itu artinya berturut-turut. Jadi membasuh anggota kedua wudu sebelum kering anggota pertama. Itu sunnah. Artinya kita habis basuh muka kan basuh tangan. Kita basuh tangan, muka kita belum kering. Itu muwala artinya. Kalau sudah kering baru dibasuh tangan, nggak apa-apa. Kan saya bilang wudu itu bisa dipisah-pisah. Saya basuh muka ketika wudu di sini, basuh tangan di, anggap aja di apa tuh, at-taubah, basuh pala darussalam, basuh kaki ke sini lagi, bisa, nggak apa-apa. Yang penting niat tetap ada di hati, bisa dipisah. Cuman sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya kita ini basuh anggota kedua sebelum anggota pertama kering, artinya dilakukan di satu tempat. Kita basuh pala sebelum tangan kering.
kita basuh kaki sebelum kepala kering. Nah itu namanya mualah, disunnahkan. Kemudian wadarku, ini yang ke-9, yaitu adalah, arti adalah apa? Menggosok-gosok. Jadi ketika wudhu kita bantu dengan tangan, jangan begini aja, muka keran begini aja gitu, tangan dengan kaki gitu-gitu no. Udah langsung masuk sholat, padahal tumitnya kagak kena air. Sunnahnya dibantu dengan tangan, yang kiri buat yang kanan, yang kanan buat yang kiri, kecuali di kaki. Di kaki, kedua kaki itu gunain tangan kiri, jadi yang kanan juga buat ke tangan kiri, yang kiri pun pakai tangan yang kiri ya, diusap-usap biar seluruh kaki benar-benar kena air. Itu sunnah, disebut adalah atau menggosok. Jadi ketika wudhu sambil digosok-gosok biar airnya merata, itu disunnahkan. Kemudian yang terakhir wat taslif, yaitu serba 3 kali. Muka 3, tangan 3, kepala 3, kaki 3. Kalau serba sekali itu yang wajib. Yang wajib buka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Sunnahnya pakai kedua dan yang ketiga. Kenapa sampai 3 disunnahkan? Itu ajaran Nabi. Kata Nabi, inilah cara wudhu dan wudhu para anbiya. Serba 3 kali. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Tapi kalau udah 3 basuhan tapi belum rata gimana? Udah 3 kali basuhan mukanya, tapi mukanya belum kena semua. Nah kalau dalam kondisi begini, kata ulama, tambah dengan basuhan yang keempat, tutup dengan yang kelima, bikin angka ganjil. Sebaiknya sih 3 udah cukup sebenarnya, asal dibantu dengan gosokan tangan 3 kali, diusah, dibasuh udah cukup sebenarnya. Anggap aja mungkin pas udah 3 kali basuh, pas udah mau ke tangan begini, ada belek ternyata. Berarti kan bagian sini belum kena air. Gimana caranya? Emang cukup sedikitnya doang kasih air. Cuman dia pengen tetap dapat sunnah. Ya udah berarti tambah yang keempat, tutup dengan yang kelima. Cuman sebaiknya 3 aja ya. Kalau nggak yakin boleh tambah keempat, tutup dengan yang kelima. Udah 5 kali ngusap dibasuh, masih belum yakin juga. Ini harus ke dokter kejiwaan nih. Ada masalah berarti di jiwanya. Lah 5 kali bawa ambil air 5 kali begini nih. Buat muka yang kecil begitu belum cukup juga. Airnya kemana emang? Kalau sudah 5 kali nggak cukup, itu harus periksa ke dokter. Ada masalah kejiwaan itu. Itu mendekati namanya mendekati gila. Proses orang mau gila, stres tuh. Artinya jangan was. Nanti kita terusin pembahasan. Dan terakhir ditutup di sini dikatakan wa yaqula ba'dahu, dan disunahkan setelah berwudu dia membaca doa yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Itu sunnah dibaca setiap habis berwudu. Maka di sini intinya jagalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita ini mendapatkan syafaat beliau, dan jangan pernah kita mengabaikan syariat jika ingin selamat dunia sampai akhirat. Yang harus kita sering pandang adalah Al-Quran, yang harus sering kita dengar sejarahnya adalah baginda Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran yang jadi pandangan kita setiap saat dan sejarah hidupnya Nabi yang selalu kita dengar, hidup kita akan selalu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah. Cuman kalau lebih sering pandangan mata kita hanya ke TikTok, Twitter, ataupun TV, hal-hal yang tidak penting, dan lebih sering kita dengar sejarah artis, penyanyi, dan lain sebagainya, itulah yang membuat kita punya akidah merosot, yang timbul adalah syahwat, dan itulah yang membuat banyak orang mengambil jalan yang tidak Allah ridhai, di antara juga bunuh diri tadi. Karena udah kosong, jiwanya kosong, isi cuma syahwat dunia. Nah, yang kita disuguhin cuma begitulah kabar artis beli mobil mewah begini, punya rumah mewah begini, beli restoran ini,
bikin hotel begini. Anak muda kita nonton kan jadi apa? Pengen kayak gitu ya. Kagak ada duit, minjem dah. Udah pinjam ke asing kan nggak bisa dibayar, minjem lagi. Tiba-tiba dia punya utang banyak, ditagih, stres, bunuh diri. Otaknya cuma isi, cuma itu dah. Sedangkan dia lupa sebagai seorang muslim, mukmin kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin maupun manusia melainkan untuk apa? Beribadah. Dunia hanya sarana aja untuk mencapai ridho Allah. Gimana caranya saya bisa ibadah dengan tenang, bisa baca Quran dengan baik, bisa hadir majelis ta'lim dengan apa? Bahagia ketika urusan dunia saya terpenuhi. Istri, anak, kebutuhan sudah terpenuhi, rumah tempat tinggal ada, ya udah, sekarang tugas saya beribadah. Itu arti hidup sebenarnya. Nah, bukan dengan cara yang lain, karena kehidupan abadi nanti, bukan di dunia. Dunia hanya jembatan aja. Lewat dari sini akan berakhir di jalan yang berikutnya. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika beliau bilang kepada Hawariyin, pengikut-pengikut beliau. Kalau dalam Islam itu disebut Hawariyin. Nabi Isa pesannya begitu, kalian hidup di dunia bagaikan melewati sebuah jembatan. Artinya jembatan itu hanya digunakan untuk menyeberang, bukan untuk dibikin bangunan di atas jembatan tersebut. Jika kalian ngebangun di atas jembatan, nescaya jembatannya akan rubuh. Artinya kalian akan celaka. Apa maksud Nabi Isa? Hidup di dunia itu jalanin aja. Jangan lagi hidup di dunia, bukan tujuan akhirnya jalan sampai di ujung, tapi dia berhenti di tengah-tengah. Ngapain? Dia cinta dunia, cari dunia, lupa akhirat. Akhirnya seperti jembatan yang dikasih apa? Bangunan, dia nggak lewat lagi, dibangun, semakin berat kan? Yang terjadi ya? Rubuh. Sampai ujung kagak, celaka iya. Nah itu maksudnya. Nah itu pesan-pesan dari para anbiya dan rasul, termasuk dari Nabi Isa alaihissalam. Sampai sini dulu, dan insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang ahkamun niyah, hukum-hukum niat. Karena niat kan begitu penting dalam urusan bagi seorang muslim. Di sini ada hukum-hukum niat. Apa arti hukum niat? Apapun yang berkaitan dengan niat akan kita bahas insyaallah taala. Seperti biasa, sebelum kita sholat kita kasih waktu untuk bertanya. 3 pertanyaan. Mengenai sholat sunnah. Nah, kalau wudhu. Sholat apa? Sunnah wudhu. Nah. Ya, itu apa? Aktualnya kita harus kering dulu, jangan sampai kering. Nah, kita sebaiknya kalau kita lagi saum nih, kadang-kadang kita wudhu ini kadang-kadang kita masuk ke sini nih, atau makan ini, minum ini air. Atau pakai anduk aja gimana? Nah. Bisa aja. Nah. Gimana masalah sunnatul wudhu, sholat sunnah wudhu? Apakah dia sholat sebelum kering? Di sini nggak ada catatan sebelum kering atau enggak. Cuman lebih baik segera emang. Dan segeranya itu artinya sebelum kering. Jangan ada jeda terlalu lama dari kita habis wudhu. Jangan jeda terlalu lama. Karena sudah jeda lama, kita sholat sunnah wudhu itu sudah selesai waktunya. Arti sunnah wudhu itu habis wudhu langsung sholat sunnah. Yang jadi pertanyaannya bukan di situ sebenarnya. Kalau saya wudhu dari luar nih, di masjid seandainya, masuk ke masjid, saya sholat sunnah wudhu, apa tahiyatul masjid? Kan waktu berbarengan itu. Di sunnah wudhu dengan tahiyatul masjid berbarengan waktunya. Yang mana yang dia lakuin? Atau ulama tahiyatul masjid yang dilakuin. Sunnah wudhu dapat pahalanya, kata Imam Ramli. Kalau dia termasuk. Karena tahiyatul masjid itu apa? Hadisnya begitu jelas dan diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau sunnah wudhu kan itu perbuatan Bilal bin Rabah yang diikrarkan oleh Nabi sehingga menjadi sunnah. Kemudian yang kedua, ketika berwudhu, ketika wudhu tiba-tiba ngalir masuk ke mulut, bagaimana tuh? Apakah membatalkan puasa ketika lagi puasa? Tidak, kalau nggak ketelan. Kalau nggak ketelan, nah, seperti kalau kita lagi puasa wudhu pakai kumur-kumur gak? Ulama tetap menyunahkan kumur-kumur, tapi jangan mubalaghah. Apa arti mubalaghah? Jangan terlalu banyak. Biasanya airnya kan banyak buat kumur-kumur. Nah kalau di bulan puasa agak dikit aja lah.
Yang penting sekitar apa? Mulut depan kita di kumur-kumur buang. Kenapa? Menghindari ada air yang ketelan. Nah, seperti itu. Nah, kalau wudhu ya udah nggak usah dikeringin sebenarnya sih, selama nggak ketelan, cuma masuk sekitar bibir kita buang nggak apa-apa. Masuk sekitar hidung tapi di depan doang nggak sambil masuk nggak apa-apa. Dan itu adalah bagian daripada kewajibannya yang namanya kalau itu khususnya kalau lagi berumur. Cuma kalau musaf muka kan wajib ya. Nah pas musaf muka ada yang masuk ke hidung nggak sengaja. Ada masuk ke hidung nggak sengaja. Batal nggak puasa? Kagak. Karena yang ngelakuin perkara yang wajib. Sama halnya kalau mandi junub. Mandi junub di siang hari bulan Ramadan. Dia belum sempat mandi nih, subuh ketiduran, bangun siang. Nah sekarang kan harus mandi junub nih, mandi hadas besar, karena kan mau sholat. Nah lagi mandi nggak sengaja ada masuk dari kuping, nggak sengaja tuh ada masuk dari kuping, ada masuk dari hidung, batal nggak puasanya? Kagak, karena dia sedang mandi wajib. Yang batal kalau disengajakan, ya itu nggak jadi masalah, nggak perlu dikeringkan, ya nggak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Habib menyampaikan beberapa ya dasar utama. Kita balik aja masalah wudhu yang wajib udah ya. Terus sifat mulai siwa itu sebetulnya pada waktu mau wudhu atau pas sholat ini ya kan ada yang di mana aja gitu. Pas sholat itu ditunjukkan gitu ya. Kedua kalinya kaitan tadi atau nyampaikan masalah orang sholat pakai peci gitu ya, kalau enggak kan ya enggak masalah gitu ya, yang penting rambut itu tidak. Ini kedua kali juga Habib sampaikan bahwa masalah minum kan banyak. Pertanyaannya minum itu apakah harus tangan kiri boleh enggak gitu loh. Sama dulu tadi apa masalah makan ya, masalah makan kan tadi harus balik kanan ya, karena prakteknya, pokoknya di hidangan begitu ya orang berdua udah sebagainya langsung ambil aja kan gitu. Nah ini mungkin berapa itu mungkin untuk pencerahan gitu. Ada berapa yang bisa sampaikan? Nah, yang pertama tadi, apakah siwak itu maksudnya pas wudhu? Iya pas wudhu. Kan pembahasan kita soal wudhu. Pas mau wudhu kita siwak. Nah, pas mau basuh tangan tuh sebelum wudhu kita siwak dulu. Itu sunnah. Lagi sholat sunnah lagi siwak. Pakai yang sama siwak ya nggak apa-apa. Lagi mau sholat sunnah lagi siwak, baca Quran sunnah lagi siwak. Apapun yang kita lakukan kebaikan itu sunnah dimulai dengan siwak. Kayak kita punya guru mau ceramah aja di siwak. Begitu berdiri di ceramah nih di siwak dulu nih, langsung kantor. Kenapa? Karena sedang menyampaikan agama. Jadi sholat siwak, wudhu pun dia siwak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal udah yang kedua. Oh pakai ini bikin. Tadi lebih fokus itu sebenarnya ke sorban. Sorban. Ya, karena sorban kan sulit buka pasang lagi kan ribet tuh. Kalau bikin mah lebih gampang ya, lebih gampang. Tinggal copot gitu ya, masuk ke seluruh usap seluruh kepala pas wudhu itu lebih mudah. Itu khusus hanya apa namanya tadi sorban. Kemudian yang ketiga masalah minum tadi. Tadi baca doa ketika minum. Nah itu tangan kiri apa kanan? Tangan kanan udah pasti. Nggak mungkin minum tangan kiri. Kan saya bilang tadi kata Nabi selalu mengajarkan kepada kita umatnya selalu menggunakan yang kanan untuk perkara yang baik. Yang buruk tangan pakai yang kiri seperti masuk kamar mandi. Itu dulu apa? Kaki kiri, masuk tempat hiburan kiri juga, masuk ke pasar. Begitu ada batasan pasar, kita masuk ke pasar dengan kaki yang kiri. Kenapa ke pasar kaki yang kiri? Karena tempat tipu daya. Di pasar macam-macam, ada yang jujur, ada yang nipu, ada yang timbangan dikasih pemerat, macam-macam itu. Makanya sampai ada doa khusus masuk ke pasar, karena pasar tempatnya perkumpulan setan juga. Karena nggak semua orang jujur di pasar. Bukan berarti nggak ada yang jujur ya, jujur ada. Cuman banyak juga yang agak jujur. Perkara-perkara dagang ini itu kaum Nabi Syuaib sampai dibinasakan sama Allah gara-gara apa? Gara-gara mereka itu ketika menimbang selalu curang dalam timbangan. Itu terjadi dari zaman Nabi Syuaib.
Apalagi zaman kita. Kita kan cuma udah lah, kita udah share aja deh. Lu 2 kilo ya? Oh iya 2 kilo udah bungkus. Kita nggak mau nanya lagi deh soal di bawah atau apa ya? Urusan di sama Allah udah. Jadi selalu pakai yang kanan. Nah pertanyaannya begini, kita lagi makan, pakai gelas disediakan, kita mau minum pakai tangan yang kanan kan yang ada kotor habis-habisan tuh gelas tuh. Walaupun memang sunnah pakai tangan kanan, gimana cara kita siasati? Diajarkan sama kita punya guru. Minum pakai tangan kiri, cuman tangan kanan ngebantu. Ya kan? Ya kayak gini nih, contoh begini. Tangan kita nih kotor banget nih, kita mengambil pakai tangan kiri tapi begini. Jadi seolah-olah tetap tangan kanan ikut andil, kiri cuma ngebantu doang. Karena tangan kanan kita kotor. Cuman kalau bersih semua pakai tangan yang kanan. Tadi emang dia sampaikan kalau ada acara orang kan suka berebut makanan itu kan kiri kanan ngambil semua. Kalau kaki bisa ngambil pakai kaki juga dia ngambil. Ini udah nggak benar ya. Tetap jaga adab, jaga akhlak. Mau berlebihan makan juga nggak bagus. Yang sampai ke kita itu rezeki kita. Nggak usah kita berebut soal makanan. Ada lagi terakhir. Mana ya? Ketika tadi kan dibahas tentang kita mengaji taklim itu kan manfaatnya luar biasa bagi yang tahu. Sedangkan kita tuh punya teman, punya saudara misalnya kita kan ngajak beberapa kali tapi nggak mau itu, kita kan kasihan ya. Sebenarnya kan dia dua dekat, kenapa nggak datang kayak gini deh? Kita merasa kasihan. Nah, satu kita sudah dapat nilai berjihad. Nilai jihad kita dapat karena kita ngajak orang lain untuk ikut melakukan kebaikan. Yuk ngaji dia nggak mau. Tetap kita setiap ketemu ngaji yuk. Walaupun dengan ngaji yang penting kita ngomong itu setiap hari kita dapat nilai jihad. Karena kita sedang memperjuangkan agama. Sedihnya kita udah pasti sedih. Apa yang harus kita lakukan sampai kita ngajak dia nggak mau, doain. Mudah-mudahan Allah buka hatinya. Karena kalau kita hanya fokus dengan kesedihan kita, gimana Nabi Nuh anaknya ikut tenggelam dan diminta anaknya diselamatkan oleh Allah kan? Diminta sama Allah. Apa kata Allah? Laisa min ahlik. Dia sudah bukan lagi anakmu. Kenapa? Karena mati dalam kondisi kafir. Jangan ente sedih lagi urusan tuh anak. Jangan doain untuk selamat karena dia bukan anakmu lagi. Nabi ke anaknya langsung. Artinya kita sedih wajar ya, karena kita berharap orang lain juga dapat kebaikan. Tapi kan tetap hidayah datangnya dari Allah. Kita hanya bisa berusaha. Wa ma'ala rasuli illa balagh. Tugas seorang rasul hanya menyampaikan. Doain kalau emang Allah berkehendak dia dapat hidayah, dia pasti datang. Kalau emang kehendak Allah emang dia begitu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting kita sudah dapat nilai ibadah dan dapat nilai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.